Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat. Supaya kita selalu siap juga untuk mengikuti pembelajaran di kelas 2. Oh iya, udah ada yang naik kelas nih. Semuanya alhamdulillah ya, sudah naik kelas. Semuanya sekarang duduk di bangku kelas 2. Otomatis kalian punya adik-adik kelas nih, adik-adik yang baru yang nantinya akan mengikuti contoh dari kakak-kakak kelasnya, yaitu kalian semua kelas Abu Bakar As-Siddiq. Oh iya, sekarang kelasnya di kelas 2 sudah bukan Umar bin Khattab lagi, diganti dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena kelas Umar bin Khattab itu akan dipakai lagi oleh adik-adik kelas kita nih di kelas 1. Kita berhubung sekarang udah kelas 2, udah naik nih tingkatannya. Otomatis ilmunya juga harus tambah, harus lebih ya. Kemarin kita sudah tahu mungkin siapa sosok Umar bin Khattab. Kita juga sekarang berhubung sudah naik kelas nih, sudah kelas 2, sudah ditentukan juga nama kelasnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita juga harus tahu siapa sih sosok Abu Bakar As-Siddiq ini. Nih, Bapak jelasin ya sekarang. Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya, nih nama lahirnya itu bukan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abdul Ka'bah, atau artinya lebih dikenal dengan hamba Ka'bah. Tapi di kemudian hari diganti oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, namanya menjadi Abdullah yang berarti hamba Allah. Nabi memberinya gelar As-Siddiq. Ini ada belakang, tapi sebelum kita ngobrol namanya As-Siddiq, kita nih harus tahu dulu ya. Kenapa dari namanya Abdullah menjadi Abu Bakar. Abdullah ini adalah sosok yang menyukai hewan, sosok yang kemana-mana tidak lepas dari yang namanya unta. Jadi kemana-mana selalu dengan untanya gitu. Abdullah ini dulu beliau itu adalah seseorang yang kaya, terlahir dari keluarga yang kaya pula. Kenapa? Jadi dulu itu memang orang-orang kaya pada zaman Rasulullah SAW itu selalu memiliki banyak hewan ternak. Salah satunya unta. Unta itu dalam bahasa Arab adalah bakrun atau bikrun, bakaran ya. Nah, kenapa dinamakan Abu Bakar? Dikarenakan tadi itu bahwa Abu Bakar itu selalu dengan hewan-hewan peliharaannya, hewan-hewannya, yaitu kebanyakannya unta. Jadi orang-orang di sana menyebutnya dengan Abu Bakar, bapaknya unta. Tapi maksudnya bukan bapak unta, anak-anaknya semua unta ya, bukan. Tapi memang pengembala unta maksudnya ya. Nah, jadi sampai seluruh jagat raya pun hampir mengenalnya dengan nama Abu Bakar saja. Tidak banyak orang yang tahu bahwa namanya adalah Abdullah. Abu Bakar ini kemudian diberi gelar lagi As-Siddiq oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi kita ya. Kapan itu diberikannya? Itu diberikan pada Abu Bakar ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj, yaitu di bulan Rajab ya, di bulan Rajab. Yang mana pada saat itu Rasulullah kan dalam satu malam berjalan menunggangi hewan dari surga namanya buraq ya. Hewan buraq itu berjalannya secepat kilat. Dalam satu malam Rasulullah SAW bisa berjalan dari Mekah sampai Madinah
kemudian ke Baitul Maqdis bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali lagi ke Mekah dalam satu malam itu. Nah, orang pertama yang membenarkan peristiwa tersebut yaitu Abu Bakar. Nah, jadi gelar As-Siddiq itu didapatkan setelah Rasulullah SAW berisra Mi'raj. Tapi sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq ini tidak hanya membenarkan satu hal itu saja. Malah setiap Rasul berkata, setiap Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu yang telah dialaminya, maupun itu yang telah berbuat atau hanya sebatas ucapan saja, menyampaikan wahyu dari Allah, dari malaikat Jibril ya, melalui malaikat Jibril, itu selalu dibenarkan terlebih dahulu. Selalu yang membenarkan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memang gelar As-Siddiq ini artinya Siddiq itu jujur, benar ya. Jadi memang pantas sekali didapatkan oleh Abu Bakar karena beliau memang selalu berkata jujur dan mempercayai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, silsilah Abu Bakar As-Siddiq ini ya yaitu dari Bani Taim. Runtutannya yaitu Abu Bakar bin bin Utsman bin Amr bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay dan seterusnya, yaitu sama dengan runtutannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi Muhammad itu masih satu turunan ya, masih kerabatnya kerabat jauh. Tapi kemudian Abu Bakar ini menjadi sahabatnya Rasul, malah menjadi salah satu sahabatnya yang paling dekat. Beliau mendapatkan gelar lagi setelah tadi kan mendapatkan gelar As-Siddiq, mendapatkan satu gelar lagi yaitu Khulafaur Rasyidin. Jadi termasuk salah satu orang yang pertama masuk Islam dari beberapa golongan. Nah, yang mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin ini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa semuanya insya Allah akan masuk surga, dijamin untuk masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq ini semasa hidupnya dia sudah banyak mengislamkan orang-orang, memualafkan orang-orang kafir menjadi pemeluk agama Islam. Abu Bakar juga merupakan sahabat sekaligus mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo tebak, siapa anak yang dinikahi oleh anak Abu Bakar yang dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahun lalu tuh lagi ramai ya, viral lagunya, dinyanyikan oleh berbagai negara, malah termasuk di Indonesia itu sangat ramai sekali. Siapa? Hayo. Pasti tahu kan, namanya Aisyah. Aisyah ini anaknya Abu Bakar, Aisyah bin Abu Bakar. Masih tahu lagunya? Masih hafal? Ya sering dengar tentunya bahwa Aisyah itu adalah salah satu istri Rasulullah SAW yang paling dicintai olehnya. Mungkin itu saja ya pengenalan sosok Abu Bakar As-Siddiq itu. Oke, setelah menonton video ini diharapkan anak-anak semuanya menjawab pertanyaan dari Bapak ya. Pertanyaan pertama, siapa nama asli Abu Bakar? Nama lahir
dan nama yang telah diubah, ya berarti dua nih namanya, yang telah diubah oleh Rasul. Awalnya Abdul pokoknya ya, Abdul apa ke depannya, dua-duanya namanya Abdul. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kenapa Abu Bakar ini dikenal dengan nama Abu Bakar, bukan nama aslinya? Jadi asal mula nama Abu Bakar ini didapatkannya kenapa, dari apa gitu. Terus pertanyaan ketiga, siapa anak Abu Bakar As-Siddiq yang dinikahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oke, mungkin cukup 3 aja lah pertanyaannya. Silahkan ditulis di buku, nanti setelah ditulis boleh difotokan terus dikirim ke grup ya. Jangan di grup, bisa ada yang nyontek, langsung PC aja ya ke Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.